Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara mengenai kasih, love talk. Orang-orang sekuler, orang-orang beriman lainnya, para motivator, semua berbicara tentang kasih sayang. Semua berbicara mengenai cinta kasih. Lantas, apakah ada perbedaan yang sungguh nyata antara kasih yang dihayati umat Kristiani sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus Kristus dengan berbagai merek kasih yang dipertontonkan dalam media sosial? Ya, jelas berbeda. Karena itu sangatlah penting bagi kita semua untuk dengan jelas memahami sifat dan hakikat cinta kasih Kristiani itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, pada malam sebelum sengsara dan kematiannya, Yesus bersabda kepada para muridnya, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Jadi, kemuridan kita dikenal lewat tindakan atau perbuatan saling mengasihi di antara kita. Dengan demikian, tindakan mengasihi menunjukkan bahwa kita lahir dari Allah dan mengenal Allah. Apa definisi dari kasih Kristiani? Pertama-tama, kasih Kristiani tidak ditemukan dalam suatu koleksi kata-kata, melainkan dalam kehidupan nyata Yesus dari Nazaret yang kita imani dan wartakan sebagai Kristus atau Mesias. Kasih ini menerima, total, terbuka, tidak menghakimi, dan penuh pengampunan. Di atas segalanya, kasih Yesus murni dan menuntut. Ya, kasih Yesus tidak menghukum, namun pada saat yang sama menuntut seseorang untuk tidak berdosa lagi. Yohanes bab 8 ayat 11. Kasih sedemikian
menantang seseorang untuk hidup baru secara total. Cara hidup baru ini tidak bertentangan dengan kodrat kita, namun merupakan suatu penyempurnaan dari kemanusiaan kita. Kasih Yesus mengangkat ke permukaan segala aspek kemampuan kita untuk mengasihi yang selama ini tersembunyi dan belum dikembangkan. Setiap orang yang berjumpa secara pribadi dengan Yesus tidak pernah lagi menjadi pribadi yang sama. Tidak seorang pun dapat tetap indiferen setelah bertemu dengan Yesus. Dan hal ini terbukti benar di sepanjang zaman, dari abad yang satu ke abad yang lain sampai dengan saat ini. Beberapa contoh saja. Yang pertama, orang-orang Majus dan para gembala, kelas bawah, kaum marginal di padang Efrata yang mengunjungi bayi Yesus. Mereka diubah dan mengalami kepenuhan sukacita dalam hidupnya. Para murid pertama yang bekerja sebagai nelayan penjala ikan diubah menjadi penjala manusia dan fondasi gereja. Yang ketiga, Saulus, seorang Farisi, pengejar dan penganiaya umat Kristiani awal, menjadi jawara evangelisasi yang dikenal sebagai Paulus. Yang keempat, Santo Martinus dari Tours yang hidup dari tahun 316 sampai 397, seorang perwira Romawi kelahiran Hungaria yang dibesarkan di Italia. Berjumpa dengan Yesus dalam diri seorang pengemis yang sedang menggigil kedinginan pada suatu malam di musim dingin di Eropa. Kemudian diangkat menjadi uskup di Tours, Prancis. Dan ia adalah seorang pengkhotbah yang ulung. Yang kelima, Santo Fransiskus dari Assisi yang hidup tahun 1181 sampai 1226 yang berjumpa dengan Yesus dalam diri seorang kusta. Peristiwa ini mengubah hidupnya menjadi seorang pentobat berkesinambungan dan pendiri keluarga rohani paling besar dalam gereja. Yang keenam, di Indonesia ada Yusuf Roni yang aktif merusak gereja-gereja di Indonesia di tahun 1970-an, yang kemudian menjadi evangelis dengan khotbah-khotbah yang penuh dengan kebenaran cinta kasih kepada Yesus. Yang ketujuh, Haji Amran Amri, yang setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian aktif dengan tulisan-tulisan di bidang apologetika Kristiani yang ditujukan kepada saudara-saudarinya yang Muslim. Saudara-saudari yang terkasih, kasih yang dihidupi oleh Yesus dan diharapkannya menjadi bagian dari diri kita adalah kasih yang menolong diperkuatnya relasi yang baru. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kasih senantiasa mendorong seseorang kepada suatu tingkat intimasi keakraban yang lebih mendalam dan juga berbagi pengetahuan. Sharing pengetahuan ini adalah mengenai kasih Bapa surgawi bagi anak-anaknya. Yesus adalah bukti dan ungkapan paling tinggi dan paling agung dari kasih Bapa itu. Lantas, bagaimana kasih itu diekspresikan? Pada titik inilah kita mengalami perbedaan besar antara kasih Kristiani dan kasih lain yang tidak menyentuh hal-hal yang bersifat real. Ekspresi tertinggi dari kasih Yesus bagi kita adalah salibnya. Salib adalah bukti kasih yang tak terbatas yang menggerakkan Yesus untuk dengan bebas dan sukarela menyerahkan nyawanya untuk kita manusia. Dan kasih itu menuntut. Dari contoh Yesus sendiri, kita melihat bahwa kasih menuntut pengorbanan yang paling tinggi dan agung. Ada realisme tentang kasih yang menjaganya agar tidak jatuh ke dalam romantisme atau
sentimentalitas. Kasih Kristiani tidak menyediakan ruang untuk rahmat murahan. Kasih Allah dinyatakan di tengah kita dengan cara berikut ini. Allah mengutus putranya yang tunggal ke tengah dunia, sehingga kita dapat memperoleh kehidupan melalui Dia. Allah telah mengasihi kita dan mengutus putranya sebagai kurban persembahan guna menebus dosa-dosa kita. Saudara-saudari terkasih, akhirnya kasih Kristiani menghasilkan sukacita mendalam dalam hati kita. Sukacita sejati bukanlah sekedar suatu kenikmatan yang cepat menghilang atau membuat kita merasa cepat bosan. Sukacita yang diberikan oleh kasih Yesus itu sungguh tahan lama. Sukacita ini adalah sebuah tanda dan pendahuluan atas nikmatnya kerajaan Allah. Dengan mengasihi Allah dan saling mengasihi antara kita dalam rangka meniru contoh yang diberikan Yesus sendiri, kita pun telah memasuki babak baru untuk bertemu dengan Bapa Surgawi secara muka ketemu muka. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini juga Gereja Katolik sejagat memperingati pesta Santo Matias Rasul. Kitab suci memiliki sedikit saja catatan tentang Santo Matias, kecuali tentang bagaimana para rasul berdoa bersama secara serius ketika mempertimbangkan Matias sebagai calon penerus Yudas Iskariot. Akhirnya Matias dipilih oleh Allah untuk bersama dengan Yesus dan para rasul lainnya. Tentu saja sudah lama dia mengikuti Yesus pada waktu Yesus berkeliling melayani orang banyak. Dengan berjalannya waktu, panggilan Matias pun semakin matang dan pada akhirnya dia pun wafat sebagai martir Kristus, sebuah kematian karena kasih yang mendalam kepada Dia yang telah memanggilnya. Seperti Matias yang dipilih oleh Allah sendiri, masing-masing kita pun secara khusus dipanggil dan dipilih. Apabila kepada kita ditanya mengapa kita berdoa, membaca kitab suci, ke gereja untuk misa dan merayakan sakramen, kita dapat menanggapi pertanyaan tersebut dari hati kita karena Allah sendiri telah memilihku dan memanggilku. Aku adalah miliknya yang spesial. Kita mungkin saja tergoda untuk berpikir bahwa kita berada di mana kita berada sekarang sebagai sesuatu yang kebetulan. Salahlah kalau kita berpikir seperti itu. Allah itu begitu besar dan agung. Ia begitu mengasihi kita sehingga tidak akan meninggalkan kita sendiri sebagai korban keadaan. Dalam hikmat kebijaksanaannya yang tak terbatas, segalanya berjalan untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi dan mengikutinya. Marilah kita mohon kepadanya agar membimbing, menuntun, serta menunjukkan kepada kita bagaimana Dia menginginkan kita untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, pemegang nasib kami, Santo Matias telah Kau tambahkan pada kelompok 12 rasulmu. Semoga berkat doa dan ajarannya, kami selalu merasa gembira karena Kau panggil dan Kau masukkan ke dalam kelompok pilihan-Mu. Dengan perantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.